Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5084-5086 Bab 5084 The Demonic Ancestor and the Gitian Emperor. Kultivasi tidak punya waktu. Landon Sen bermeditasi dan berlatih di lantai 7 Istana Surgawi Reinkarnasi selama ribuan tahun. Dia akhirnya mengembangkan saraf darahnya ke tingkat kelima, dan budidayanya mencapai tahap tengah alam laut ilahi sesuai keinginannya. Setelah mengolah saraf darah ke tingkat kelima, kemampuan Landon Sen untuk mengaburkan bayangan darah telah meningkat pesat, dan dia dapat sepenuhnya mengabaikan atau bahkan melahap mantra ilahi di bawah tingkat ke-8. Ditambah dengan kemampuan kitab kehidupan dan kematian, tubuhnya bisa dibilang benar-benar abadi. Kecuali dia adalah ahli tahap transformasi ilahi yang telah menguasai kekuatan hukum yang menentang surga, tidak mungkin menyebabkan kerugian pada Landon Sen. Berkat peningkatan tingkat metode pikiran utama, berbagai kekuatan magis Landon Sen juga telah ditingkatkan. Selain kekuatan magis yang melahap, Chaos Blood Flame yang sebelumnya dikuasai juga telah ditingkatkan menjadi Chaos Divine Flame. Kekuatan api iblis ini hampir sebanding dengan api primordial klan Suiren. Kebetulan Landon Sen perlu menyempurnakan berlian iblis untuk memperbaiki perisai langit iblis, sehingga api ilahi kekacauan berguna. Dia membakar berlian dewa iblis dengan api kekacauan ilahi siang dan malam, dan menghabiskan beberapa tahun untuk akhirnya melelehkan berlian dewa iblis itu sendiri. Cairan emas yang meleleh adalah sari tulang dari tulang dewa iblis. Landon Sen menyematkan jus tulang iblis yang meleleh ke dalam celah perisai langit iblis yang rusak, mengisi celah yang rusak tersebut. Setelah memperbaiki Demonic Sky Shield, Landon Sen menyuntikkan darah iblisnya sendiri ke dalamnya dan mencoba menyempurnakan dan mengaktifkan Demonic Sky Shield. Setelah berusaha keras, dia akhirnya memperbaiki Demonic Sky Shield di tempatnya. Leluhur Motian akhirnya terbangun. Motian, temui tuannya. Di lantai 7 Istana Surgawi Reinkarnasi, leluhur surga iblis terbang keluar dari perisai surgawi iblis, berubah menjadi hantu emas, dan membungkuk kepada Landon Sen dengan hormat yang agung. Landon Sen memandang Patriark Motian beberapa kali dan merasa bahwa dia sepertinya pernah melihatnya sebelumnya. Hantu emas di depannya sebenarnya mengingatkannya pada sosok emas yang hancur berkeping-keping setelah 3 jilid buku surgawi hancur saat ia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Tentu saja keduanya sangat berbeda, tetapi nafas mereka sedikit mirip. Apakah kamu roh senjata dari Demon Sky Shield? Apakah kamu mencegat pecahan benda yang tersegel di alam manusia? Tanya Landon Sen. Kembali ke Master, ketika alam bertemu, bawahanku memang mencegat pecahan benda tersegel yang terbang dari alam manusia, kata leluhur Motian terus terang. Landon Sen terus bertanya, terlepas dari pecahan segel batas yang Anda cegat, apakah Anda juga memperhatikan jejak pecahan lainnya? Leluhur Motian segera berkata, bawahan saya juga melihat pecahan benda tersegel itu terbang ke alam hantu. Ini memang negeri hantu. Landon Sen tenang. Tampaknya bagian terakhir dari astrolab yang tersegel itu pasti berada di alam hantu. Landon Sen berkata dengan suara yang dalam, untuk beberapa alasan, saya kehilangan ingatan saya sebelumnya. Sebagai roh harta karun alam iblis yang tersegel dunia, kamu harus menyadari perubahan di alam iblis selama bertahun-tahun. Tolong beritahu saya tentang kejadian masa lalu di alam iblis. Leluhur surga iblis berkata dengan jujur, kembali ke tuannya, bawahanku tidak tahu banyak tentang alam iblis karena mereka telah menjaga alam itu sebagai objek tersegel selama bertahun-tahun. Tidak masalah, berikan gambaran kasarnya saja. Misalnya, mengapa penguasa alam iblis mati? Peran apa yang dimainkan mantan kaisar pemalu langit di alam iblis? Landon Sen mengajukan pertanyaan berulang kali. Leluhur langit iblis masih memahami pertanyaan sederhana ini dan segera menjawab, menurut pengetahuan bawahanku, penguasa alam iblis kalah dalam pertempuran dengan penguasa alam manusia. Pada saat itu, penguasa alam manusia dan penguasa alam iblis mengalami konflik karena alasan yang tidak diketahui, yang akhirnya menyebabkan kematian kedua penguasa alam dari dua alam tersebut, dan hancurnya harta karun yang tersegel dari keduanya. Alam. Sejak kematian penguasa alam iblis, Anda, Sang Master, telah mengambil alih alam iblis, dan semua makhluk di alam iblis menghormati Anda sebagai Kaisar Jiting Surga. Pada saat itu, karena alam iblis kehilangan harta untuk menyegel alam, energi alam dengan cepat terkuras. Untuk menunda aliran energi di alam, Kaisar Surga menyempurnakan perisai langit iblis untuk menyegel alam sebagai replika harta karun yang menyegel alam, dan memerintahkanku untuk menjaga alam iblis selama beberapa generasi. Landon Sen mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa tiruan dari harta karun penyegel dunia hanya dapat menunda aliran energi dunia, tetapi tidak dapat mencegah aliran energi dunia? Leluhur Motian mengangguk dan berkata, memang benar begitu. Harta asli penyegel dunia dari alam ini setara dengan senjata ajaib yang menyertai penguasa alam dari alam pertama, dan hanya penguasa alam yang dapat mengendalikannya. Ketika penguasa alam mati, harta karun penyegel alam akan runtuh dengan sendirinya. Bahkan jika tiruan dengan kemanjuran serupa dapat dibuat, itu tidak akan sebanding dengan harta karun penyegel alam yang asli.
Landon Sen semakin mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, menurut pendapat Anda, ketika harta karun alam tertutup yang asli dihancurkan, alam itu ditakdirkan untuk runtuh. Dan tiruan dari harta karun alam, hanya dalam penundaan proses keruntuhan dunia. Patriark Motian menjawab, itu memang seperti yang dikatakan gurunya. Wajah Landon Sen menjadi sedikit jelek. Astrolabe dunia tersegel adalah tiruan dari harta karun dunia yang tersegel di alam manusia. Di era tempat dia tinggal, wilayah manusia akan runtuh, dan antarmuka secara bertahap berubah menjadi gurun. Bahkan jika dia benar-benar memperbaiki astrolabe penyegel, paling banyak dia hanya dapat menunda proses keruntuhan. Jika Anda melihatnya seperti ini, bukankah tidak ada gunanya mengerahkan seluruh upaya Anda untuk memperbaiki peta bintang yang tersegel? Landon Sen merasa tidak mau dan mengertakkan gigi dan bertanya, apakah ada cara untuk sepenuhnya mencegah aliran energi di dunia ini? Leluhur Motian berkata dengan sungguh-sungguh, satu-satunya cara adalah membiarkan alam melahirkan penguasa alam baru. The Realm Lord setara dengan sumber kehidupan sebuah alam. Hanya Realm Master yang memiliki kemampuan untuk menyerap energi di alam bintang, memberi umpan balik kepada alam itu sendiri, dan mendorong reproduksi segala sesuatu. Landon Sen bertanya, bagaimana bisa seorang penguasa alam baru dilahirkan di alam? Patriark Motian mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak berani berbicara salah, tetapi surat tulisan tangan yang Anda tinggalkan, guru, berisi sebagian dari jawaban atas kelahiran kembali alam. Hanya ada dua cara untuk melahirkan penguasa alam baru di alam semesta. Pertama, anak Tuhan telah tiba. Yang kedua adalah berkultivasi menjadi master alam. Landon Sen terkejut dan segera berkata, tolong jelaskan kedua metode ini secara detail. Nenek moyang Motian menjelaskan, pertama-tama, apa yang disebut kedatangan putra Tuhan berarti bahwa setelah penguasa alam ilahi di 9 alam mengetahui bahwa penguasa alam lain telah mati, dia akan mengirimkan dewa yang bisa melahirkan telur, anak Tuhan. Saat putra Tuhan yang menetas dari telur Tuhan tumbuh besar, dia akan menjadi penguasa alam dan mengambil alih alam. Berbicara tentang ini, Landon Sen merasa sangat terkejut. Di era hunian wilayah manusia, Sulong pernah mencegat telur dewa dari domain bintang luar dan mencoba mengolah telur dewa tersebut. Kemudian, mengetahui bahwa hidupnya akan segera berakhir, Sulong menyerahkan telur dewa itu kepada Landon Sen. Untuk mencari perlindungan dari klan penyihir, Landon Sen menyerahkan telur dewa kepada 12 penyihir leluhur. Namun, 12 penyihir leluhur tidak mengolah dan menetaskan telur dewa, melainkan mengambil kekuatan dari telur dewa dan menggunakannya sebagai mata formasi 12 ibu kota dewa surgawi untuk memberikan energi bagi formasi untuk melawan iblis. Klan. Dalam pertarungan terakhir dengan Dong Huang Tai, Landon Sen juga menggunakan telur dewa untuk membentuk tubuh asli Pangu, dan akhirnya bekerja sama dengan Hou Yi untuk membunuh Dong Huang Tai. Pada akhirnya, telur dewa habis dan tidak ada apa-apanya. Landon Sen tidak pernah menyangka bahwa telur dewa akan benar-benar menjadi pembawa penetasan Realm Lord. Sayangnya, hancurnya telur dewa berarti cara pertama tidak akan berhasil. Bagaimana dengan metode kedua? Bagaimana menjadi Realm Master? Tanya Landon Sen. Bab 5085, The Lord of the Ghost Realm and the Suiren Clan. Leluhur langit iblis berkata dengan suara yang dalam, guru merebut takdir jalan surgawi, menguasai hukum dunia, mematahkan belenggu alam transformasi ilahi, dan melangkah ke alam dewa sejati, lalu dia bisa menjadi penguasa sebuah dunia. Pada saat itu, Master dapat menyerap energi dari medan bintang, mengembalikannya ke alam, dan meregenerasi alam. Setelah mendengar ini, Landon Sen mengerutkan kening. Semua orang tahu bahwa setelah transformasi para dewa, ada alam dewa sejati. Alam dewa sejati dibagi lagi menurut ras dan garis keturunan yang berbeda, alam manusia dan dewa, alam setan dan dewa, dan alam hantu dan dewa. Hanya Realm Lord dari 3 alam utama yang telah mencapai level ini. Kecuali Realm Master, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mencapai ranah setelah alam transformasi ilahi. Seberapa mudah untuk menjadi Realm Master? Landon Sen menggelengkan kepalanya. Patriark Motian berkata dengan tegas, orang lain mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi Sang Master pasti memiliki peluang besar untuk menjadi Realm Master. Tuan, Anda sekarang telah mengumpulkan energi langit dan bumi dalam jumlah besar. Anda hanya perlu menunggu kesempatan datang dan Anda bisa menjadi penguasa dunia. Peluang. Di mana saya bisa menemukan peluang? Landon Sen mengerutkan kening. Leluhur langit iblis berkata dengan suara yang dalam, Tuanku, Anda meninggalkan alam iblis untuk mencari peluang. Sekarang setelah Anda bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, Anda memiliki energi surga dan bumi yang begitu besar. Anda harus siap untuk menjadi seorang penguasa dunia. Hanya setelah Sang Master menerobos alam transformasi ilahi, dia mungkin dapat menemukan peluangnya sendiri. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu mengucapkan pujian ini. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tahukah Anda jika ada penguasa dunia di alam hantu?
Setelah ragu-ragu beberapa saat, leluhur langit iblis berkata, sejak kematian penguasa alam manusia dan penguasa alam iblis, tampaknya alam hantu tidak pernah melihat penguasa alam lagi. Menurut pengamatan bawahanku, tampaknya harta karun alam hantu sudah tidak ada lagi, dan energi antarmuka juga terus mengalir. Jika memang ada master alam di alam hantu, tidak mungkin membiarkan energi antarmuka mengalir pergi. Jadi, bawahanku menebak bahwa penguasa alam hantu mungkin telah mati. Bahkan jika dia tidak jatuh, dia pasti tidak berada di alam hantu. Setelah mendengar ini, Landen Sen merasa sangat lega. Tanpa diduga, alam hantu juga kehilangan harta karun penyegel dunia. Mungkin penguasa batas alam hantu juga terlibat dalam pertempuran antara penguasa batas saat itu, dan akhirnya mati. Singkatnya, karena tidak ada penguasa alam di alam hantu, Landen Sen tidak perlu takut. Hanya utusan alam hantu seharusnya tidak bisa membuat gelombang apapun. Selain Realm Lord yang duduk di alam, apakah ada cara lain untuk memulihkan vitalitas ke alam yang berada di ambang kehancuran? Landen Sen bertanya lagi. Leluhur Motian bergumam, ya. Memang ada beberapa cara untuk memulihkan alam, seperti menggunakan tulang suci dan darah yang ditinggalkan oleh penguasa alam untuk menyehatkan alam, tetapi mengobati gejalanya tidak menyembuhkan akar permasalahannya. Metode ini mungkin dapat mengisi kembali energi alam untuk sementara waktu, tetapi setelah energi tersebut dikonsumsi, alam akan terus melemah hingga runtuh. Landen Sen tiba-tiba teringat bahwa formasi Zutian Xingdou memiliki kemampuan untuk menyerap energi medan bintang, dan mau tidak mau bertanya, sejauh yang saya tahu, beberapa formasi teratas juga memiliki kemampuan untuk menyerap energi medan bintang. Bisakah jenis ini dari formasi digunakan untuk mencapai tujuan? Tujuan memperbaiki alam. Leluhur Langit Iblis berkata, guru mungkin tidak ingat, tetapi Anda pernah mempelajari formasi jenis ini dengan seorang teman dekat saat itu, tetapi itu berakhir dengan kegagalan dan Anda harus meninggalkan alam iblis untuk mencari metode lain. Apakah sahabat yang kamu sebutkan bernama Suiren? Tanya Landen Sen. Ya, itu klan Suiren. Patriark Motian segera menjawab. Landen Sen sangat terkejut. Suiren adalah penulis Hetul Woshu dan penemu formasi Zutian Xingdou. Menurut apa yang dikatakan Patriark Motian, tujuan awal klan Suiren dalam menciptakan formasi bintang Dou Zutian mungkin bukan untuk mempromosikan budidaya, tetapi menggunakan formasi tersebut untuk menyerap energi di bidang bintang dan mengembalikannya ke alam. Sayangnya, energi medan bintang yang diserap oleh formasi bintang Zutian terlalu besar dan kacau, tidak hanya tidak mampu memberi makan kembali alam, tetapi juga menyebabkan kerusakan serius pada alam. Leluhur Langit Iblis melanjutkan, tuanku pernah meminta nasihat senior Suiren tentang cara menyempurnakan harta karun penyegel dunia, dan dari sinilah perisai Langit Iblis muncul. Menurut spekulasi ini, tiruan dari harta karun penyegel dunia dari wilayah manusia, siling astrolabe, kemungkinan besar dibuat oleh klan senior Suiren. Apa? Landen Sen sangat terkejut. Astrolabe penyegel sebenarnya adalah harta karun yang dimurnikan oleh klan Suiren. Pada saat ini, banyak keraguan dalam pikirannya terpecahkan. Pantas saja Hou Yi pernah berkata bahwa Suiren mungkin sudah mengetahui akibat dari kehancuran dunia abadi sejak era Hunyuan. Sinar api spiritual yang ditinggalkannya terlahir kembali sebagai Hou Yi, menjadi generasi pertama yang terpilih, dan membimbing putra surga, yaitu Landen Sen, untuk menerobos bencana dan menyelamatkan dunia. Dari sudut pandang ini, Suiren sebenarnya mengetahui segalanya sejak lama, dan mungkin telah mencoba segala cara yang dia pikirkan untuk menyelamatkan dunia. Misalnya penemuan formasi bintang Zutian. Namun, setelah semuanya gagal, ia memilih untuk membuka jalan bagi putra surga. Apakah kamu tahu kemana perginya klan Suiren? Apakah klan Suiren masih bisa ditemukan? Tanya Landen Sen. Patriark Motian berkata terus terang, kembali ke guru, saya hanya tahu bahwa keluarga Suiren meninggalkan alam iblis bersamamu saat itu. Adapun kemana mereka pergi, saya tidak tahu. Landen Sen mengerutkan kening, masih memiliki banyak keraguan di hatinya. Leluhur Motian berkata, harta karun penyegel dunia semuanya memiliki roh senjatanya sendiri. Setelah Master memperbaiki piringan bintang penyegel dunia, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang ingin Anda ketahui dari roh senjata. Mendengar ini, mata Landen Sen berbinar. Mungkin kebenaran akan terungkap setelah dia menemukan bagian terakhir dari Dao Surgawi dan memperbaiki piringan bintang yang tersegel. Landen Sen tidak lagi memiliki keraguan dalam pikirannya, jadi dia memberitahu leluhur surga iblis, saya ingin mengunjungi alam hantu. Setelah saya pergi, Anda harus melakukan yang terbaik untuk melindungi alam iblis. Leluhur Motian segera berlutut di depan Landen Sen dan berkata, Tuan, jangan khawatir, bawahan saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Sekarang semuanya sudah siap, Landen Sen yakin bahwa dia sudah siap dan bertekad untuk pergi ke negeri hantu untuk mencari tahu. Dia meninggalkan istana reinkarnasi dengan Demon Sky Shield. Kemudian dia mengaktifkan Demon Sky Shield. Demon Sky Shield melepaskan cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan yang melesat langsung ke langit. Saat menyentuh penghalang antarmuka, Demon Sky Shield meledak dengan cahaya ilahi emas tak berujung, menutupi seluruh alam iblis dengan kecepatan kilat. Dengeng dengungan.
Seluruh alam iblis diselimuti cahaya ilahi, dan ruang yang terdistorsi di berbagai tempat langsung kembali stabil, dan semua retakan di ruang itu menghilang. Di bawah aksi penghalang batas yang dibuka oleh Demon Sky Shield, alam iblis dan alam hantu yang awalnya berpotongan dipisahkan satu sama lain. Sebelum kedua alam benar-benar terpisah, Landen Sen memegang pedang pemecah kekosongan dan membuka celah ruang hitam di penghalang antarmuka. Berhenti. Saat berikutnya, Landen Sen bergegas ke celah itu dan tersedot oleh kekuatan ruang yang sangat kuat. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Landen Sen terbang keluar dari pusaran luar angkasa tertentu dan tiba-tiba muncul di langit yang gelap. Melihat sekeliling, langit berwarna abu-abu, dan bulan ungu dingin seperti sabit menggantung di langit malam, memancarkan cahaya bulan yang kabur dan aneh, menerangi dunia redup tak terbatas di bawah. Aura yang benar-benar berbeda dari alam manusia dan alam iblis muncul di wajahku. Ini adalah alam hantu. Bab 5086, Ghost Temple and the Snake of the Beginning. Pada saat ini, Landen Sen sedang berdiri dalam kehampaan. Di bawah ini adalah hutan belantara yang gelap. Ada beberapa burung pipit biasa di dunia hantu yang berlama-lama di langit, berteriak dan berteriak pada Landen Sen, tampak marah atas kedatangan tamu tak diundang yang tak terduga ini. Dukun. Beberapa burung pipit membuka paruhnya yang tajam dan terbang menuju Landen Sen. Landen Sen sepertinya tidak memperhatikan binatang-binatang ini, dan hanya mengeluarkan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi pemandangan alam hantu. Bum bum bum. Pikiran spiritual yang kuat menyebar ke segala arah seperti badai luar angkasa. Beberapa burung yang menukik tercekik hingga berkeping-keping dalam sekejap. Landen Sen dengan hati-hati menjelajahi seluruh alam hantu. Meskipun alam hantu tidak dilindungi oleh harta karun penyegel dunia, ruang alam jauh lebih stabil daripada alam manusia dan alam iblis. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, kesadaran spiritualnya masih belum mampu menutupi seluruh alam hantu, dan dia belum menemukan aura dari pecahan hukum surgawi, dia juga belum menemukan jejak Rosu. Landen Sen merenung sejenak dan kemudian langsung menggunakan astrolabe penyegel. Bola cahaya hitam dan putih muncul dari tubuhnya, menyatu menjadi lempengan batu bundar kuno. Astrolabe penyegel saat ini hanya membutuhkan celah sudut terakhir untuk diperbaiki sepenuhnya, dan kekuatannya juga menjadi lengkap. Landen Sen menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya. Dengeng dengungan. Astrolabe penyegel sepertinya merasakan kehadiran kekuatan resonansi, cahaya ilahi hitam dan putih tiba-tiba muncul dari permukaan lempengan batu melingkar, melesat ke arah langit seperti bintang jatuh. Landen Sen segera berubah menjadi bayangan hitam dan mengejar ke arah yang dipandu oleh cahaya ilahi hitam dan putih. Karena utusan alam hantu tidak segera datang untuk mencegatnya, Landen Sen berencana menemukan pecahan dao surga terlebih dahulu. Cahaya ilahi terbang langsung ke laut di bagian utara wilayah hantu. Menurut informasi yang diperoleh para prajurit yang mencari domain hantu sebelumnya, laut di utara domain hantu disebut Laut Oracle dan merupakan tanah terlarang pertama di domain hantu. Suara mendesing. Air laut biru yang tak berujung mengalir dan beriak. Laut Oracle merupakan wilayah laut terluas di wilayah hantu, dengan wilayah yang sangat luas. Di bagian terdalam laut, berdiri sebuah kuil besar yang menjulang langsung ke langit, disebut kuil hantu. Rumor mengatakan bahwa sejak zaman kuno, penguasa alam hantu telah mengeluarkan ramalan melalui kuil hantu, dan utusan alam hantu telah mengeksekusinya. Landen Sen melakukan perjalanan jauh melintasi Laut Oracle dan sampai ke langit di atas kuil hantu. Seluruh kuil hantu itu seperti pilar dewa yang mencapai langit, menghubungkan penghalang antar muka alam hantu. Dan candi hantu yang sangat tinggi hingga tidak terlihat puncaknya ini juga memiliki patung ular raksasa yang menempel di permukaannya. Ular raksasa itu bersisik merah dan memiliki dua tanduk emas di kepalanya, panjang tubuhnya mirip dengan kuil hantu, dan tubuhnya yang besar memanjang hingga batas pembatas. Ini jelas merupakan makhluk terbesar yang pernah dilihat Landen Sen. Ular Yinsi. Mata Landen Sen menyipit, seolah dia mengenali asal-usul ular raksasa di depannya. Menurut legenda, ular Yinsi adalah makhluk asli dari alam hantu dan juga merupakan hewan peliharaan spiritual dari penguasa alam hantu. Kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari cacing pemakan langit dewasa. Untung saja ular tersebut bukanlah manusia sungguhan, melainkan patung wayang. Meski begitu, aura mengerikan yang dipancarkan ular raksasa ini sudah cukup membuat Landen Sen merasakan kulit kepalanya mati rasa, yang lebih kuat dari penindasan yang dibawa Zulong kepadanya saat itu. Landen Sen mencium sedikit bahaya. Tapi cahaya ilahi hitam dan putih yang dilepaskan oleh astrolabe penyegel dunia di tangannya menghilang langsung ke kuil hantu. Fragmen surga terakhir jelas tersembunyi di kuil hantu ini. Sekarang kita sudah di sini, tidak ada alasan untuk mundur. Landen Sen diam-diam mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, kita harus memasuki kuil hantu ini untuk menjelajah. Tepat ketika dia mendekati kuil hantu. Di bawah, pintu kuil hantu tiba-tiba terbuka. Cahaya ilahi berdarah yang menakjubkan melonjak keluar dari pintu, menerangi seluruh wilayah laut dalam sekejap dan membuat Landen Sen merasa pusing.
Dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas bahwa seorang wanita misterius keluar dari istana. Wanita itu mengenakan gaun berlumuran darah, bertelanjang kaki, dan lingkaran cahaya berdarah yang menyilaukan di belakangnya. Dia bukanlah malaikat hantu. Namun yang berbeda dari sebelumnya adalah wanita misterius di depannya ini memiliki tubuh fisik asli, bukan klon proyeksi sebelumnya, dan auranya beberapa kali lebih kuat. Wah, utusan ilahi ini sudah lama menunggumu di sini, kata wanita misterius itu dengan ekspresi dingin. Tentu saja, itu kamu. Dari kelihatannya, pecahan harta karun penyegel dunia alam manusia seharusnya ada di tanganmu. Landon Sen memandang wanita misterius di depannya, wajahnya menjadi sedikit serius. Wanita misterius itu mencibir dan berkata, menurutku apa tujuanmu? Ternyata kamu ada di sini untuk mencari pecahan harta karun penyegel dunia. Jika kamu menginginkan pecahan itu, caranya mudah, tukar saja dengan sesuatu yang kamu miliki. Apa? Landon Sen bertanya. Hidup Anda. Begitu dia selesai berbicara, mata cantik wanita misterius itu menunjukkan niat membunuh, dan dia mengangkat tangannya untuk menembakkan cahaya ilahi yang berdarah. Cahaya ilahi menghantam wajah Landon Sen seperti guntur, kemanapun ia melewatinya, ruang itu runtuh, dan kekuatannya sangat menakutkan. Landon Sen mengecilkan matanya dan memutar tangannya untuk menggunakan pedang iblis, menghalangi cahaya ilahi yang masuk. Ledakan. Dengan suara keras seperti bumi hancur, seluruh ruang di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Landon Sen terlempar keluar dari kuil hantu dan dipaksa untuk menenangkan diri di udara. Meskipun dia telah siap secara mental untuk itu, ketika dia benar-benar menghadapi utusan alam hantu, dia masih merasa gemetar. Kekuatan lawan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saat berikutnya, wanita misterius itu hampir berteleportasi ke belakang Landon Sen, mengangkat tangannya lagi, dan pesawat ulang-alik berdarah yang tak terhitung jumlahnya menghantam Landon Sen seperti hujan meteor, begitu cepat hingga membuat pusing melihatnya. Sihir tingkat 9, Chaos Divine Flame. Landon Sen melambaikan tangannya, dan api ilahi emas yang tak berujung menyapu dari depannya, meletus dengan kekuatan yang menghancurkan dunia dan memblokir pesawat ulang-alik cahaya berdarah yang memenuhi langit. Divine Flame of Chaos adalah kekuatan magis api terkuat yang dapat dilepaskan Landon Sen pada tahap ini, kekuatannya telah mencapai puncak sihir tipe penghancur dan sebanding dengan api asli klan Suiren. Mengandalkan api ilahi kacau yang terus melonjak di sekelilingnya, Landon Sen nyaris tidak bisa menahan serangan magis wanita misterius itu. Keduanya memulai pertempuran sengit di laut, dan pertempuran segera mencapai puncaknya. Bum bum bum. Ledakan terus berlanjut di kehampaan, dan kekuatannya sungguh menakutkan. Hanya dalam 2 atau 3 menit, ruang dalam radius puluhan juta mil hancur lebur. Meskipun tingkat kultivasi Landon Sen jauh lebih rendah daripada wanita misterius itu, dengan keunggulan yang dibawa oleh saraf darah dan pedang iblis, dia hampir tidak bisa bertarung imbang dengannya dan tidak ketinggalan untuk saat ini. Selain itu, dia dapat menyerap energi yang dihasilkan oleh dampak kekuatan magis melalui metode melahap saraf darah dan mengembalikannya ke dirinya sendiri. Di sisi lain, kekuatan wanita misterius itu terus terkuras, dan dia sepertinya tidak dapat melanjutkan. Landon Sen melambaikan pedang iblis untuk menangkis serangan wanita misterius itu, dan berkata dengan senyum sinis, apakah ini satu-satunya kemampuan yang dapat dilakukan oleh utusan alam hantu yang bermartabat? Jika Anda memiliki cara lain, gunakan saja. Karena kamu sangat tidak sabar untuk mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Wanita misterius itu berteriak dengan marah, membuka mulutnya dan memuntahkan bola darah dewa emas. Saya melihat bola darah dewa itu tenggelam ke dalam kepala ular raksasa yang menempel di kuil hantu dengan kecepatan kilat. Saat berikutnya, patung ular raksasa itu meraung dan hidup. Ledakan. Pada saat yang sama, guntur berdarah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh dari langit di atas laut. Untuk sesaat, warna langit dan bumi berubah, air laut mengalir deras, dan ombak besar membubung ke angkasa. Mata segitiga emas ular raksasa seperti lonceng tembaga terkunci pada Landon Sen, dan memancarkan cahaya yang ganas dan ganas. Mendesis. Landon Sen merasakan hawa dingin langsung ke langit, dan secara naluriah merasakan krisis yang kuat.